Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala amrihi wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita Bapak Haji Muizuddin MPD selaku dosen MK Kapita Selekta. Perkenalkan, nama saya Rafli Gunawan dari reguler R2 semester 5 NIM 2021 01 00 2023. Duduknya saya di sini ingin memberikan materi dari MK Kapita Selekta pada bab 7 mengenai pendidikan holistik dan komprehensif. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan holistik dan komprehensif. Apa pengertian pendidikan holistik dan komprehensif? Istilah holistik merupakan sebuah peristilahan yang berasal dari bahasa Inggris dari akar dari kata whole yang berarti keseluruhan. Di samping itu, istilah holistik juga diambil dari kata dasar heal, penyembuhan dan health, kesehatan. Secara etimologis memiliki kata akar yang sama dengan istilah whole, keseluruhan. Sedangkan pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan siswa didik untuk mengembangkan diri tidak saja secara intelektual, tetapi memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan mampu mengangkat harkat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka sebagaimana diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia utuh dan merdeka yang hidup lahir batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi berstandar atas kekuatan sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, pendekatan emosional, spiritual, intelektual, dan sebagainya. Dari paradigma pendidikan holistik tersebut, maka pendidikan holistik dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yang sejalan dengannya, yaitu yang pertama ditinjau dari sudut pandang Islam. Pendidikan holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan, serta penjelasannya yang diberikan para nabi. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhnya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, ada ditinjau dari sudut pandang filosofis. Secara filosofis, pendidikan holistik adalah filsafat pendidikan yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap orang dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan dalam hidup melalui hubungan dengan masyarakat, alam, dan untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan perdamaian. Yang ketiga, ditinjau dari sudut pendidikan. Tanpa kata holistik di belakangnya, pendidikan secara teoretis secara dahulu. Sebenarnya
telah komprehensif atau utuh. Utuh dalam pengertian bahwa ia bertujuan melahirkan murid yang memiliki kecerdasan, pengertian, pengetahuan, emosional, spiritual, serta terampil. Yang lebih ada sejarah pendidikan holistik dan komprehensif. Pendidikan holistik lahir sebagai respon positif yang bijaksana. Pendidikan holistik lahir sebagai respon positif dan kebijaksanaan atas krisis ekologi, budaya, dan tantangan moral abad ini, yang bertujuan untuk mendorong kaum muda sebagai generasi penerus agar dapat hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang saling pengertian dan secara berkelanjutan, serta ikut berperan dalam pembangunan masyarakat. Beberapa tokoh klasik yang dapat dianggap sebagai perintis pendidikan holistik, diantaranya ada Jean Rousseau, ada Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau, ada Bronson Alcott, Joseph Pestalozzi, Friendly Probel, dan Francisco Ferrer. Selain itu, terdapat pula tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung pendidikan holistik, yaitu Rudolf Steiner, Maria Montessori, Francis Parker, John Caldwell Cox, Giorgio Ganeshan, Kiran Egan, Howard Gardner, Jiddu Krishnamurti, Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers, Paul Gottman, Ivan Illich, dan Paul Freire. Yang C. Landasan pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif sebagaimana dikemukakan di atas memiliki landasan normatif, filosofis, sosiologi, epistemologi, dan historis. Beberapa landasan dapat sebagai berikut. Yang pertama, normatif. Sebagai normatif, pendidikan holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan, serta penjelasan yang diberikan para nabi. Yang kedua, ada filsuf. Secara filsuf dapat dijumpai pada penjelasan daripada filsuf sejak zaman Yunani kuno, filsuf muslim hingga saat ini, yang mengupakan tentang jiwa manusia secara utuh. Yang ketiga, sosiologis, yang sebuah ilmu yang di dalamnya membahas tentang sekumpulan manusia yang berada di sebuah teritori tertentu yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama, serta berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dan lainnya. Yang keempat, kultural, yaitu landasan yang melihat bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh sistem budaya yang dianutnya, yakni nilai-nilai yang dianggap luhur, teruji, dan ampun. Yang selanjutnya, secara selektif, disajikan sebagai acuan, preferensi, atau blueprint dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada filsafat keilmuan, yaitu sebuah filsafat yang mengkaji tentang dimensi, ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Yang keenam ada manajemen mutu terpadu manajemen, yaitu manajemen yang melihat bahwa seluruh aspek yang terkait dengan fungsi manajemen, yakni planning, organizing, actuating, controlling, supervising, evaluating, dan revising,
sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan antara strength, weakness, opportunity, dan treatment harus saling berkaitan dalam mendukung lahirnya sebuah rencana perkembangan. Yang ketujuh ada ideologi, yaitu pandangan dan cita-cita yang mendalam, sistematik dan sistematik, yang digunakan sebagai kerangka konseptual dalam melaksanakan suatu usaha. Yang kelima ada insan kamil, adalah suatu tema yang berhubungan dengan pandangan mengenai suatu yang dianggap mutlak. Tuhan yang maha mutlak tersebut dianggap mempunyai sifat-sifat tertentu yang baik dan sempurna. Selanjutnya ada yang D, konsep pendidikan Islam holistic comprehensive. Desain konsep pendidikan Islam holistic comprehensive di sini menunjukkan adanya upaya konstruksi seluruh komponen pendidikan yang meliputi visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar, mengajar pendidikan, dan tenaga pendidikan. Lulusan, pengolahan, saran, dan prasarana, lingkungan kerjasama dan evaluasi dengan berdasarkan pada akar-akar landasan normatis, psikologis, sosiologis, kultural, filsafat, keilmuan, manajemen, ideologi, dan tasawuf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.